Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Agus Rakaliza Pratama dengan NIM 2024-08-10-20 dari kelas SIF A, dan kali ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah pengolahan informasi berbasis pemrograman script. Dan kali ini saya akan menjelaskan pertama yaitu dari penjelasan dari use case yang saya buat, kemudian dengan sequence diagram, kemudian kita lanjut dengan tampilan webnya, dan yang terakhir source code dari website yang saya buat. Oke, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan use case yang sudah kelompok saya buat. Di sini saya menggunakan satu aktor saja, yaitu staf penjualan atau sales, karena di sini saya mengambil tema yaitu sales manufaktur pada toko alat tulis kantor. Nah, pada aktor staf penjualan ini aktornya memiliki dua role, yaitu aktor sales atau staf penjualan, dan yang kedua aktor sebagai admin. Nah, di sini ada 5 use case. Yang pertama, kelola distributor, kelola pesanan, kelola pengiriman produk, laporan penjualan, dan juga kelola data master. Sekarang kita masuk ke sequence diagram. Kira-kira dari kelima use case tadi, si aktor ini bisa ngelakuin apa aja sih? Nah, yang pertama itu kelola distributor, yang dimana nanti si staf penjualan ini bisa memilih menu kelola distributor atau data distributor. Jadi mereka bisa manage dan juga melakukan CRUD di dalam si menu distributor ini. Kemudian ada kelola pesanan. Di sini staf penjualan bisa memilih menu data atau kelola pesanan, yang dimana nanti mereka bisa mengelola dan juga melakukan CRUD. Dan di sini staf penjualan juga bisa melakukan cetak invoice. Kemudian kelola pengiriman produk, di sini staf penjualan juga bisa mengelola atau melakukan CRUD pada menu pengiriman. Dan yang selanjutnya adalah laporan penjualan. Dan pada laporan penjualan nanti juga terdapat seperti grafik dari laporan penjualan, kemudian data-data pesanan tertentu. Dan pada laporan penjualan, staf penjualan juga bisa melakukan ekspor PDF ataupun Excel untuk mencetak laporan penjualan seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kelola data master. Nah, untuk kelola data master ini hanya bisa diakses oleh role admin. Jadi data master ini nanti isinya adalah menu data user dan juga data produk seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke dalam demo atau tampilan website CMS yang sudah kami buat. Di sini saya menggunakan nama Sifaster, yaitu nama untuk website saya khususnya di kelas SIF A. Dan di sini saya sudah masuk dalam tampilan login. Ini saya akan login sebagai sales admin dulu. Kita akan login sebagai sales admin, yang dimana mempunyai role admin. Oke, di sini sudah ada di dalam tampilan dashboard atau tampilan awal yang dilihat oleh staf penjualan. Nah, di sini terlihat sudah ada header, kemudian di sini ada sidebar yang pastinya di sebelah kiri sesuai dengan ketentuan soal. Di sini ada kontennya, ada total of dashboard ini, produk jual, pesanan pending. Sebelumnya di sini kenapa masih 0? Karena bulan ini alias bulan Januari tahun 2026 saya belum memasukkan data. Karena saya terakhir memasukkan data itu di tahun lalu atau bisa dibilang Desember bulan lalu. Jadi di sini masih belum terlihat data-data yang saya masukkan. Oke, di sini juga ada aside sesuai pada ketentuan soal, dan di bawah di sini ada footer seperti itu. Nah, kita akan lihat dulu bentukannya. Nah, di sini layout responsif dari layout tablet atau iPad di sini sesuai, ini mana header itu punya 100%, dan di sini sidebar 30%, dan di sini konten dan ada navigator bar, kontennya, sidebar, dan juga footer seperti itu. Tadi di sini saya login sebagai sales admin atau bisa dibilang staf penjualan dengan role admin. Makanya di menu utama atau di pada sidebar ini ada menu data master yang tadi saya mention sebelumnya pada penjelasan sequence. Kalau admin ini bisa mengelola data master yang isinya adalah data user dan juga data produk. Oke, baik, sekarang kita sudah masuk ke dalam tampilan dari data user. Nah, di sini data user ini kita bisa menambahkan user atau staf penjualan yang baru, dan di sini juga bisa mengedit ataupun mendelete seperti itu. Ya, di sini masuk pada user baru atau staf penjualan baru yang sudah kita tambahkan. Ini bisa kita hapus juga, kita delete, berhasil. Nah, selanjutnya data master juga bisa mengelola data produk. Memang di sini data produk bisa nambahin juga dan bisa mengedit ataupun mendelete. Di sini ada beberapa produk yang saya masukin, ada pensil, ballpoint, dan lain-lain. Di sini sudah tertera seperti itu. Kemudian lanjut ke menu distributor atau data distributor. Di sini saya staf penjualan bisa mengelola distributor. Yang pertama bisa menambah distributor. Misalnya ada pesanan yang masuk dari distributor ini. Nah, kita bisa masukin dulu nih data distributornya, dari ID-nya, kemudian namanya, alamat, kontak, dan juga email. Di sini bisa dilihat nama-nama yang sudah saya masukkan sebelumnya. Masuk ke menu pesanan atau data pesanan. Di sini kita bisa mengelola pesanan-pesanan yang masuk gitu. Pada ID pesanan, di sini saya menggunakan auto generate ID. Khususnya untuk apa? Karena pada sistem saya ini untuk foreign key ataupun primary key yang terhubung antar entitas-entitas itu berhubungan, atau bisa dibilang seperti ini. Misalnya saya coba dulu tanggal ordernya tanggal 5 Januari. Di sini distributornya saya pilih misalnya CV Alat Tulis Sejahtera. Dan di sini kita masih pilih statusnya pending karena kan kita baru bikin sana nih.
Nah, bisa lihat di sini muncul D002 PS003. Kenapa seperti itu? Di sini D002 dimaksud adalah mengidentifikasi distributor kedua atau si distributor CV alat tulis sejahtera tadi, yang dimana pada data master kita di si CV alat tulis sejahtera ini distributor kedua gitu dengan ID D002. Kemudian untuk PS003 maksudnya adalah pesanan ketiga dari distributor tersebut. Jadi distributor ini sudah melakukan pesanan sebelumnya. Di sini kenapa pesanan ketiga? Karena sebelumnya distributor kedua itu sudah pernah memesan nih pada tanggal 28 Desember dan juga sebelumnya juga pernah melakukan pesanan pertama nih. Nah, jadi ini koneksi database yang sudah terhubung dengan baik seperti itu. Nah, ketika kita tadi memasang atau menambahkan pesanan baru, kita harus menambahkan detail pesanannya. Si CV alat tulis sejahtera ini kira-kira pesannya apa aja nih barang-barangnya. Ini ID detailnya juga saya auto generate karena sesuai untuk menghubungkan koneksi database-nya. Sini item berhasil ditambahkan, oke. Sini sudah terbeli pensil misalnya. Total dengan pesanan kita tidak akan diproses kalau misalnya kita belum membayar. Nah, di sini saya menyediakan generate invoice yang sudah saya jelaskan sebelumnya juga, yang dimana daftar pesanan dengan status pending itu kita bisa nyetak invoice-nya untuk dikirim ke distributor agar segera membayar, kemudian kita proses pesanan mereka seperti itu. Di sini ID yang tadi kita masukin baru yang 00203, di sini kita klik aja PDF, dan di sini adalah bentuk dari invoice-nya. Saya lihat di sini sesuai, tadi ada pensil saya masukin dengan kuantitas 300 dengan total segini, jadi semuanya sesuai. Si pesanan ini kita edit, statusnya udah diproses karena mereka sudah membayar. Kita simpan dulu, misalnya ini kita edit, kita kerut. Nah, di sini sudah berubah nih, statusnya diproses seperti itu. Kita lanjut ke data pengiriman. Nah, pada data pengiriman ini saya sudah menyediakan kayak sistem di mana nanti dia membaca daftar pesanan yang siap dikirim, alias status pesanan yang sudah diproses. Udah bisa dikirim nih. Nah, kita bisa langsung aja klik proses kirim. Ini kan sesuai nih, kita pilih pesanan yang tadi kita buat. Nah, di sini kita klik proses kirim, form input langsung terisi dari ID pesanannya, kemudian ID distributornya, alamat tujuannya. Di sini alamat tujuannya sesuai dengan alamat pada distributornya. Kemudian di sini juga ada nomor pengiriman. Di sini juga ada nomor surat jalannya dan tanggal kirimnya. Misalnya kan kita dipesan itu tanggal 5, kita kirim di sini tanggal 6. Oke. Dan di sini status pengirimannya persiapan, masih pending. Oke, kita simpan datanya. Muncul alert dan kita lihat di sini. Nah, di sini D002 P003 dengan pengiriman 11 itu kita nyatakan statusnya pending. Di sini kita juga bisa melakukan cetak surat jalan. Yang tadi misalnya kita sudah memasukkan nomor surat jalannya di sini. Nah, kita bisa cetak surat jalannya. Untuk apa? Untuk dikirim ke si driver seperti itu. Dan yang terakhir ada menu laporan penjualan. Di sini untuk menu laporan penjualan kita bisa memfilter dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Di sini juga ada grafik penjualannya dari tanggal ke tanggal seperti itu. Ini juga ada data transaksi yang sudah diproses, yang masih pending ataupun yang sudah selesai. Dan di sini juga ada ekspor laporan atau bisa dibilang cetak lah, cetak PDF dan juga ekspor Excel. Misalnya sini cetak PDF untuk laporan penjualannya seperti ini bentuknya nanti. Dan kita juga bisa menggunakan Excel. Nah, di sini juga tuh laporan penjualan, kita bisa download dengan file Excel itu. Dan untuk yang ada di kanan atas ini adalah lihat website, kita bisa masuk ke dalam websitenya atau tampilan umum dari, jadi bukan dalam tampilan admin ya, jadi tampilan umum seperti itu. Misalnya kita di sini website. Nah, ini adalah bentuk websitenya seperti itu. Misalnya di sini ada nama-nama barang-barang kita, kategori belanjanya, promo-promo, dan paling larisnya lah kayak gitu. Nah, sekarang saya akan login sebagai sales biasa, yaitu dengan role staff penjualan. Tadi kita login sebagai admin. Nah, di sini ketika kita login sebagai staff penjualan dengan role staff penjualan, di sini muncul Anda login sebagai staff penjualan. Dan di sini pada menu utamanya tidak ada data master. Jadi singkatnya seperti itu, sistem yang sudah terjalan atau terhubung dengan sangat baik. Dan di sini juga muncul nih pada menu dashboard total bulan ini, transaksi bulan ini, karena tadi kita sudah melakukan transaksi atau pesanan pertama pada bulan ini gitu. Oke, sekarang saya akan lanjut ke penjelasan untuk source code-nya. Di sini saya akan menjelaskan yang penting-penting saja. Di sini ada banyak file PHP yang saya libatkan. Di sini ada PHP dan juga CSS yang penting. Di sini pertama dashboard, ini adalah tampilan awal atau dashboard tadi. Di sini itu ada data statistik, total omset di sini yang tadi di aside, kemudian yang kontennya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada koneksi, di sini juga sangat penting. Yang dimana di sini kita mengambil database dengan nama SalesATKDB, yang dimana adalah nama dari database yang kita gunakan seperti itu. Kemudian di sini ada index PHP. Nah, index PHP ini adalah bentuk dari si website tadi atau tampilan umum yang bukan tampilan admin ya. Kemudian di sini login. Nah, di sini login bentuk login dari dan di sini adalah source dari, dan di sini adalah codingan dari si tampilan login tadi yang pertama. Di sini kita gunakan HTML pada umumnya. Dan di sini kita gunakan script juga untuk tunggu password dan functionnya untuk memanggil-manggil data-data sesuai pada database. Dan di sini kita juga melakukan window add event listener untuk show error alertnya ketika kita masalah masukkan password atau masalah masukkan username. Kemudian di sini juga ada check session, check role, check login, dan check DB. Di sini berguna untuk ngecek setiap role, session, dan juga database seperti itu. Di sini juga ada 4 CSS yang saya pakai. Dashboard CSS ini khususnya digunakan pada tampilan dashboard dan juga menu-menu yang ada di sini, yang admin ini saya gunakan pada dashboard CSS. Nah, di sini saya gunakan pada tampilan website seperti itu. Di sini juga ada sidebar, yaitu untuk
si sidebar tadi yang ada di sebelah kiri yaitu menu utamanya. Kemudian di sini adalah source code dari laporan penjualannya, cetak surat jalan juga tadi, cetak surat jalan, cetak invoice. Di sini admin users, admin produk yang di sini hanya bisa dibuka oleh admin. Kemudian ada admin pesanan di sini. Kemudian ada admin pengiriman, admin distributor, dan juga admin mitra pesanan. Jadi kurang lebih mungkin ini penjelasan singkat saya untuk penjelasan dari source code-nya, dan sebelumnya juga tampilan web CMS-nya dan penjelasan struktur, use case, dan juga sequence dimana sistematisnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.